panjang umur dan sehat. Amin. Malam ini pertemuan selanjutnya tentang pembagian harta warisan. Dalam kitab supaya tidak terulang-ulang, nanti malam ini sebenarnya akan kita kaji siapa saja yang tidak boleh menerima warisan. Itu akan kita kaji. Sebelum itu ada yang mengganjal kemarin. Saya sengaja saya lemparkan ke jamaah, tapi respon jamaah kurang. Saya juga tidak mencoba mendalamkan sedikit karena saya lihat jamaah belum nyambung. Malam ini kita kencangkan itu. Saya ulang, andai kata yang ini kita ulang kemarin, yang belum begitu mendapat respon jamaah. Mungkin karena waktu agak lewat sedikit. Andai kata pemilik harta meninggal dunia, seseorang yang memiliki harta meninggal dunia, dia hanya memiliki, kalau laki-laki yang meninggal, istrinya. Dia ada istrinya yang tinggal. Dan dan dimatiin Pak udah. Kalau tidak dihidupkan dua nggak apa ya. Tadi ngomong apa? Kalau seseorang meninggal dunia memiliki harta dan ahli waris yang ditinggalkan, katakanlah istrinya atau suaminya. Kalau meninggal istri, suami kan, meninggal suami, istri yang ditinggalkan. Katakanlah contoh dekat, istrinya saja dulu, nanti kita sama. Dan ada putrinya semata wayang. Dalam Al-Quran jelas, istri menerima 1/8 dari harta warisan suami. Kalau suami yang tinggal, yang hidup, istri yang meninggal, ada anaknya, suami menerima 1/4. Kalau istri 1/8, karena anaknya ada. Anak almarhum atau anak almarhumah. Siapa yang meninggal? Cuma setelah dikasih, kalau suami meninggal, istri ngambil berapa? 1/8 karena ada putrinya. Selebihnya tinggal berapa? 7/8. Itu digunting 50% dari 7/8 itu diberikan kepada putrinya semata wayang itu. Berarti ada tinggal 50% lagi di sisa itu kan? Kepada siapa? Jawabannya yang saya katakan kemarin, ulama berbeda pendapat. Nah, ini yang kata kemarin. Yang satu ulama ini dalam mazhab Syafi'i dan dalam Islam yang lain, semua mazhab. Satu sebagian ulama mengatakan tetap kita serahkan ke Baitul Mal umat Islam, bank Islam yang mengurus harta umat Islam. Tidak boleh kasih ke bank konvensional, kepada pemerintah yang tidak ada Islam, tidak mengurus harta Islam, campur harga babi,
harga anjing di situ, harga nggak boleh campur. Ini harta murni umat Islam masuk ke namanya Baitul Mal. Berapa persen? Sisa tadi 50% Baitul Mal. Pertanyaannya, itu pendapat satu ulama. Pendapat sebagian ulama yang lain, jangan kamu berikan ke Baitul Mal. Sama sekali tidak boleh kamu berikan ke Baitul Mal. Ini yang kita tadi, ini yang gak nyambung kemarin. Di sini ditulis afta mutaakhirun Syafi'iyah, ulama-ulama yang mungkin 500 tahun yang lalu sampai sekarang diharamkan memberikan sisa harta warisan ke Baitul Mal, nggak boleh. Sementara yang tadi mengatakan sebagiannya ulama mengatakan boleh. Ini yang nggak nyambung kemarin. Kenapa tidak boleh? Mungkin kemarin nggak nyambung karena ayah anda nggak hadir. Mudah-mudahan sehat selalu. Lianna syarta fi tawrithihi, karena syarat untuk memberikan harta warisan kepada Baitul Mal itu ayyakuna, syaratnya Baitul Mal itu muntazaman, dia dikelola dengan transparan oleh ahli ilmu harta warisan. Terus ada enggak sekarang? Wal muradu biintizamihi, transparan itu ayyusrifat terka, harta warisan orang itu diberikan fi masarifnya syar'iyyah, pada pihak-pihak yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, Baitul Mal yang sekarang masih Al-Quran dan Sunnah? Di sini dijawab wa huwal an, Baitul Mal yang bereaksi sekarang, yang didirikan sekarang ghairu muntazam, tidak transparan. Mai'us, kita agak pesimis. Kita agak pesimis. Caranya campur aduk antara halal dengan haram. Sedangkan harta warisan ini murni harta umat. Tidak boleh. Siapa yang berfatwa? Ulama yang sebagian satu lagi, dua tadi. Sudah. Terus kalau tidak boleh dikasih ke Baitul Mal, sedangkan yang diterima oleh putri semata wayang setelah diserahkan kepada istrinya tadi 1/8, sisanya dibagi 2, setengah diambil oleh putri semata wayang, setengah lagi mau kemana? Keserahkan ke Baitul Mal tidak boleh. Jawabannya, hakamu, ulama yang melarang memberikan sisa harta warisan kepada Baitul Mal karena nggak ada yang menerima yang lain. Mereka mengatakan birrad ala dzawil furud, kasih lagi tambahan kepada putri semata wayang, walaupun dia dalam Al-Quran menerima cuma 50%. Setelah kita serahkan kepada istri almarhum, anak ini menerima 50%. 50% lagi bukan hak dia. Tetap karena Baitul Mal tidak transparan, kasih sama dia aja. Misalnya, itu namanya dalam fikih mawaris atau fikih harta, hukum bagian harta warisan itu ar-rad namanya, Pak Prof. Rad itu apa? Sisa yang tidak orang miliki, rad, serahkan sama dia lagi. Berarti dia dua. Yang pertama hak dia 50%,
secara agama Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 ya, ayat 11 yang untuk anak itu, dan ayat 12 untuk istri almarhum, dan sisanya dia ditaruh lagi untuk dia, itu namanya rad. Kenapa kita rad untuk dia lagi? Jatahnya udah tidak ada dalam Al-Quran. Karena tidak ada yang menerima yang transparan. Bank-bank sekarang dikelola oleh hantu blau. Seperti pajak dikelola oleh hantu blau. Akhirnya pajak banyak membanjir, tapi nikmat untuk umat kagak ada. Padahal dengan pajak saja luar biasa kita tenang. Tapi pajak terus dibayar, tapi nggak tahu kemana hantu blau. Termasuk salah satunya berapa triliun yang nggak tahu sampai sekarang kan. Ini kan sangat menyakitkan itu. Ya itulah saya katakan, kata Mahfud MD, mudah-mudahan ke depan akarlah ini kata Mahfud MD, bukan saya ngomong. Kata Mahfud MD yang sebahagian termasuk menteri yang sekarang, kata beliau, mudah-mudahan akan lahir pemimpin yang lebih baik. Berarti sekarang nggak baik beliau. Akan lahir pemimpin yang lebih baik. Tolong aminin aja. Amin. Sudah tahu siapa? Kalau kita mau sebutkan nama nanti beda pendapat. Seperti sisa harta warisan tadi. Yang satu mengatakan ke Baitul Mal, yang satu mengatakan jangan. Baitul Mal itu enggak transparan. Sudah. Pertanyaan selanjutnya, andai kata ini lagi Pak Bambang yang kemarin nggak nyambung. Saya sampai Pak Tanisuddin dia nggak bertanya orang tua ini pasti nggak mengerti atau karena buru-buru ada undangan di luar, makannya aja kayak di luar. Pokoknya nggak ada pertanyaan kemarin, padahal nggak jelas masih. Amalan ini jelas. Andai kata orang yang meninggal ini istrinya pun tidak ada lagi, dia sebatang kara meninggal, anaknya duluan meninggal semuanya, ayahnya apalagi karena dia umurnya 110 tahun, nggak ada keluarga yang tinggal, umpamanya dia sendirian meninggal dunia, sedangkan hartanya banyak kayak Haji Sureng gitu. Tahu Haji Sureng kan? Haji Sureng yang pemilik si Gintung itu, di toko dari ujung dunia sampai ujung dunia itu milik dia, sampai Heru itu ke Makro, bukan Lotemak sekarang, dulu Makro sampai ke Sri Sandratek itu di pinggir jalan, kiri kanan punya beliau. Haji Sureng itu Betawi asli, itu belum ke dalam. Itu Masya Allah tanahnya. Tapi dia tidak punya anak, karena anaknya udah meninggal semuanya. Cucunya nggak ada yang tinggal umpamanya. Dia sebatang kara, cucunya nggak, cicitnya nggak, anak keponakan abangnya, cuma dia sendirian. Hartanya banyak, siapa yang mau terima? Mau rad, tidak ada yang menerima. Mau rad terima? Kasih jangan enggak, kemana? Jawabannya warasu zawil arham, kasih orang yang masih sedarah dengan dia dan walaupun jatahnya tidak dapat, jatahnya nggak dapat, tapi kasih yang sedarah dengan dia. Kenapa? Karena jangan sampai jatuh harta itu ke Baitul Mal, karena tidak ada pengelolaan yang transparan. Wah, ini fatwa. Fatwa, siapa fatwa? Ulama Syafi'iyah. Wa bina'an 'ala dzalika, berdasarkan itu dalam kitab fikih tidak disebutkan sebab-sebab mendapat warisan
Yang pertama tidak disebutkan di sini, Baitul Mal nggak ada. Yang mendapat warisan itu Baitul Mal nggak disebutkan. Kenapa? Pengelolaannya tidak benar. Persis seperti, maaf, saya bukan menuduh karena saya bukan ahli hukum. Pengelolaan keuangan sekarang Indonesia nggak benar, bocor kemana-mana, tapi ketangkap KPK bukan karena nggak benar pengelolaannya. Contoh UIN, dicontoh nih, tapi nggak tahu entah salah apa, saya nggak dulu. Ini data pintu gerbang baru buat, kan baru pintu gerbang UIN itu, belum sampai 6 bulan selesainya. Sekarang sudah terkelupas catnya semuanya. Kayak mungkin setahun lagi nggak ada lagi, copot satu-satu. Itu pertanda apa? Kontraktornya itu asal-asalan. Itu namanya tidak transparan. Masa rumah saya 15 tahun saya cat belum ada satu pun terkelupas catnya? Padahal tahun 2007 saya cat itu. Masa UIN baru 6 bulan yang lalu sudah kelupas? Itu namanya tidak transparan. Kenakalan kontraktornya, bukan kenakalan rektor UIN, bukan. Kenakalan orang pelaku itu. Begitulah dalam negara. Belum dibuat jalan, berlubang duluan. Jalan tol baru sampai ke sana, di belakang ada lubang. Kok diam? Ini kontraktor semua kayaknya. Ini kontraktor. Jawab serentak, jelas. Jelas apa? Jelas berubah. Begitu datang mobil ditambal, kita persis kita jalan kampung, kita lari pada aspal. Karena tambalan tinggi-tinggi ledak. Itulah pertanyaannya saya lewat orang Arab. Dengan saya naik mobil, katanya, memang gak ada kontraktor yang benar di Indonesia. Saya bilang ada. Kenapa nggak disuruh? Karena pangkatnya hantu belagu. Saya bilang kontraktor yang paling benar. Apa? Hantu belagu namanya. PT Hantu Belagu. Luar biasa Indonesia, hancur moral sudah. Ya. Justru karena itu kembali, kalau orang tidak memiliki, kalau orang tidak memiliki ahli waris yang sempurna mengambil hartanya, jawabannya sisa yang tidak diambil setur kepada yang ahli waris yang telah mengambil, dan tidak habis diambil, habisin oleh dia semuanya. Jadi 50% lagi tadi tumpuk ke putri sematawayang tadi. Quran memang nggak boleh, nggak ada di situ, cuma 50%. Tapi karena nggak ada Baitul Mal yang bagus, tumpuk lagi ke dia. Mending diterima oleh anak almarhum daripada diterima oleh hantu belagu yang lain yang tidak benar pengelolaan Baitul Mal tadi. Jawab serentak, jelas. Nah ini yang diselesaikan malam ini. Kemudian baru kita masuk orang-orang yang haram menerima harta warisan dan tidak boleh diberikan walaupun dia waris. Ahli waris dekat, anak kandungnya diam lo, gak dapat. Lah saya pada anak kandung diam lo, kagak dapat kamu itu. Kenapa? Sekarang kita jelaskan. Yang pertama al-qatlu. Jangan banyak-banyak masalah perbudakan, saya tinggalkan saja karena nggak penting. Al-qatlu, anak laki-laki minta kepada ayahnya untuk beli motor NMAX. Kata ayah, belum ada duit. Nah, kamu sabar kenapa sih? Kalau sudah laku tanah yang di belakang rumah kita itu kita beli. Akhirnya anak ini terjadi
ketersinggungan dan lama-lama kan besar cemburu itu sampai marah, akhirnya setan masuk membunuh orang tuanya persoalan harta. Dibunuhlah, diracunin atau dibunuh atau dicencang mutilasi. Kan banyak kejadiannya. Ibunya atau ayahnya, ya, atau istrinya, banyak kan? Mutilasi istrinya, atau suaminya, istri yang bermutilasi suaminya. Begitu meninggal, sudah meninggal pihak tertentu, ahli waris kalau suami yang meninggal dunia hasil pembunuhan istri dapat harta enggak? Jawabannya tidak dapat. Walaupun istri kandung kagak dapat. Kenapa? Pembunuh kamu. Pembunuh tidak mendapat harta warisan. Anak kandung hanya semata wayang, satu-satunya kebanggaan orang tuanya, disekolahkan tinggi-tinggi, tapi karena kamu bunuh orang tuamu, harta orang tuamu diharamkan diambil oleh si pembunuh. Jawab serentak jelas. Tapi yang terjadi di kampung setelah membunuh diambillah harta semuanya. Jawabannya kemana pemerintah? Jawabannya pemerintah nggak ada. Nggak ada pemerintah di situ. Setelah membunuh orang tua, harta dikuasai. Padahal tidak boleh diwarisin harta orang yang dibunuh oleh si pembunuh. Jawab serentak dengan semangat. Jelas? Jelas. Sudah. Yang selanjutnya ada hadisnya, tidak ada budaya juga. Jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini riwayat Abi Daud dan hadis ini sahih, yaitu la yarithul qatilu, pembunuh tidak berhak menerima harta warisan. Dalam hadis satu lagi, laisa lil qatili syai'un, si pembunuh tidak punya punya hak untuk terhadap dari sisa warisan orang yang dibunuh. Itu hadis sahih. Bayangkan coba lihat, banyak orang membunuh istrinya, harta istrinya banyak, dikuasai oleh dia mobilnya dan. Jawabannya, dari mana kau bisa menguasai? Pemerintah turun tangan, ikat suaminya, itu bukan milikmu. Kan saya kan suami, bukan suami, kamu pembunuh loh. Kamu bukan suami, kamu pembunuh. Pembunuh nggak dapat harta warisan. Kalau almarhumah masih hidup, demi Allah, dia akan memasukkan polisi untuk menangkap kamu, tidak boleh kamu sentuh hartanya. Kamu yang bunuh dia. Begitu juga sebaliknya, suami membunuh istri, begitu juga anak membunuh orang tua. Belum pernah kejadian orang tua membunuh anak. Sampainya belum pernah kejadian. Orang tua membunuh anak untuk harta belum ada. Cuma yang ada membunuh anak karena kemarahan dengan ibunya atau apa itu ada. Jawab serentak jelas. Kemudian ayah mau dibunuh oleh anaknya, ditusuk dengan pisau, masuk pisau tajamnya ke dalam perutnya, ditarik keluar perut besarnya. Tapi karena anak yang tua tadi
dibawa lari ke rumah sakit atau tetangga sehingga selamat ayahnya. Ya, akhirnya maaf, dia membunuh ayahnya, kan membunuh. Dan dengan perut itu dia akan mati, cuma nggak mati duluan, mungkin sebulan baru mati. Tapi kan dia yang bunuh. Anak itu kalau duluan mati sebelum ayahnya, kalau ayah mati duluan, sebulan dah mati ayah, anak tidak masih panjang umur, tidak boleh anak mengambil harta ayah, karena ayah itu dibunuh oleh anak. Tapi sebulan itu anaknya sudah banyak harta, ditabrak oleh mobil 15 hari sebelum mati ayah. Harta si pembunuh tadi, anaknya itu berhak diterima oleh ayah. Ini harus paham. Enggak, boleh ini jangan ngawur. Saya ulang lagi. Si pembunuh tidak boleh menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Itu dulu, jelas. Kan kurang semangat kan? Pasti nggak jelas. Jelas. Si anak membunuh ayah, harta ayah boleh diambil? Nggak boleh. Tetapi sekarang si pembunuh itu duluan mati sebelum yang dibunuh itu mati. Karena dibawa lari ke rumah sakit cepat, dia meninggalnya berapa? Sebulan setelah dia bunuh, baru meninggal. Kan dia pembunuhnya, cuma matinya sebulan. Tapi yang bunuh anaknya kan. Tiba-tiba 15 hari sebelum ayahnya mati, kalau mati ayah dia yang bunuh kan. Tapi si pembunuh ini anaknya, sebelum ayahnya mati dia datang ke naik motor balap-balapan